Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Cuaca buruk, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjirop. Gelapkan mobil sewaan, pegawai Kejati dan rekannya di Mataram diringkus polisi. Warga Mataram menyerbu pasar murah menjelang Idul Adha. Seorang wanita berinisial BW, pegawai kejaksaan, dan rekannya Y diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menggelapkan kendaraan yang disewanya. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Kabupaten Lombok Barat atas laporan pemilik kendaraan. Polisi menyita 1 unit mobil minibus sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka menyewa mobil korban sebesar Rp300.000 per hari. Namun korban curiga karena tersangka justru menghilang dan memutus komunikasi dengannya. Kepada polisi, tersangka mengaku menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang. Yang bersangkutan ini menyewalah kendaraan pelapor. Dikala menyewa kendaraan pelapor, setiap hari yang bersangkutan ini menyewa dengan harga 300.000 ya per hari ya. Dia sewa selama jangka waktu 2 hari ya, dengan alasan untuk kegunaan pribadi, berkelanjutan hingga pelapor ini kepingin menggunakan mungkin ya kendaraannya. Akhirnya bertanyalah kepada oknum tersangka yang saat ini sudah kita tahan. Yang tersangka menyampaikan bahwasanya barang tersebut atau unit tersebut sudah digadaikan dengan nominal seharga 35 juta. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Polisi dibantu warga membuka segel kantor Desa Nyiur Tebal, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur pada Rabu pagi. Hal itu untuk memulihkan pelayanan desa kepada masyarakat yang tertunda sehari. Selama penyegelan, pelayanan sementara dialihkan ke rumah kepala desa. Polisi masih mengusut warga yang menyegel dan merusak kantor tersebut. Warga juga diminta tidak terprovokasi dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Jalan kemarin, saya menghimbau kepada teman-teman, kalau ada pelayanan masyarakat, saya tunggu di rumah. Walaupun dari sejak pertama kan kegiatan aksi dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat. Kenapa semua oknum masyarakat? Karena kita mewakili semua masyarakat banyak seperti itu. Saya mempersiapkan kalau ada, jangan sampai tidak ada pelayanan, saya tunggu di rumah seperti itu dulu. Kenapa saya arahkan ke rumah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di pihak kami seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di Desa Nyiur Tebal untuk menjaga kondusivitas wilayah kita. Jadi kami berharap ini adalah hal yang terakhir. Semoga pelayanan masyarakat tetap berjaga. Jadi pelayanan masyarakat ini kita utamakan, tetap terjaga agar masyarakat banyak tidak rugi dengan hal-hal seperti ini. Kepolisian akan mengupayakan langkah persuasif untuk mencari solusi terbaik dengan memediasi para pihak agar berdamai. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga Dusun Jerian, Desa Geradang, Kecamatan Sakra Timur menggelar mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Timur Rabu siang. Hal itu untuk mencari solusi perselisihan antara Kadus dengan warga terkait sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat sehingga berbuntut kericuhan. Warga tetap menuntut Kadus Jurian diberhentikan karena dinilai tidak adil dalam menerapkan aturan. Mereka juga menuntut Kadus mengganti rugi uang sewa kesenian lokal sebesar 12 juta rupiah yang batal digelar karena terbentur aturan. Untuk dilanjutkan kami Dusun Jerian
Kemudian yang kedua, ganti rugi 12 juta atas kerugian dari masyarakat atas nama Haji Muslihan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Ardi selaku Habil Kusujaria. Pemda Lombok Timur tidak sama sekali menegakkan keadilan di dalam menyelesaikan perkara ini. Merespon tuntutan warga, Pemda tetap akan memutuskan sesuai aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Aturan pemberhentian kadus atau perangkat desa itu sudah diatur di dalam undang-undang, diatur di dalam peraturan pemerintah, diatur di Permendagri, bahkan sudah diatur di Perda kita. Ada sebab-sebabnya dia diberhentikan. Kadus itu diberhentikan. Meski menuai kontroversi, pemerintah daerah mendukung peraturan desa tentang pembatasan pentas kesenian lokal yang mempertontonkan pornografi dan porno aksi karena mengganggu kenyamanan dan kerap memicu keributan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah mendesak pemerintah daerah mengedukasi petani bercocok tanam di musim kemarau. Petani didorong untuk mengubah pola tanam dengan memperhatikan ketersediaan air saat mulai menggarap lahan. Selain menanam palawija yang tidak membutuhkan banyak air, petani juga diajak menanam tembakau karena tahan terhadap cuaca panas. Legislator juga memastikan harga tembakau masih tinggi sehingga menguntungkan petani. Jangan tanam padi, tanam tembakau, tapi saya arah supaya di Dinas Pertanian mengarahkan lah supaya masyarakat itu ya tanam tembakau. Karena kita tahu tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang tembakau ini semakin mahal karena kebutuhan pasar yang sangat luar biasa. Berapa harganya sekarang? Kalau sekarang yang tembakau rajang itu kan 4 sampai 5 juta harganya. Kalau tembakau kecil itu per kuintal. Per kuintal itu. Perubahan pola tanam diharapkan menjadi solusi bagi petani agar tetap produktif di musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.